Di malam terakhir bulan madu saya menemukan sebuah benda emas berbentuk kunci yang diselipkan seseorang ke dalam koper suami saya. Saat saya membukanya 3 hari kemudian, isinya bukan surat cinta. Isinya cukup untuk mengirim suami saya, ibu mertua saya, dan seorang perempuan yang tak pernah saya kenal, ke balik jeruji. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hati kalian, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar, tekan suka, dan berlangganan agar kalian tak melewatkan cerita berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Maya. Usia saya 32 tahun. Saya seorang desainer perhiasan dan saya memiliki sebuah butik kecil di kawasan Pondok Indah. Sudah 8 tahun saya membangun nama itu dari nol, sendirian. Dengan tangan saya sendiri. Saya kira saya mengenal nilai dari sebuah benda berkilau. Ternyata saya keliru. Benda paling berkilau dalam hidup saya justru yang paling beracun. Saya menikahi Devan setahun yang lalu. Devan tampan, mapan, dan berbicara dengan suara yang membuat orang merasa aman. Ia seorang manajer investasi di sebuah perusahaan ternama di kawasan SCBD. Setiap orang mengira saya beruntung. Bahkan saya pun mengira begitu. Pernikahan kami megah, disaksikan ratusan tamu di sebuah hotel mewah di Menteng. Ibu Devan, perempuan bernama Bu Renata, duduk di barisan depan dengan dagu terangkat. Ia tersenyum kepada semua orang. Tetapi ketika menatap saya, senyumnya selalu berhenti tepat di bibir. Tak pernah sampai ke matanya. Saya pikir itu hanya kecemburuan seorang ibu yang berat melepas putra tunggalnya. Saya salah menilai. Itu bukan kecemburuan, itu perhitungan. Saya berasal dari keluarga biasa di sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayah saya seorang guru, ibu saya seorang penjahit. Saya datang ke Jakarta dengan 1 koper dan 1 mimpi. Maka ketika seorang lelaki seperti Devan memilih saya merasa semesta sedang berbaik hati. Saya tak pernah bertanya mengapa lelaki sesempurna itu memilih perempuan sesederhana saya. Pertanyaan itu kelak akan menjawab dirinya sendiri. Bulan madu kami diadakan di sebuah villa pinggir pantai di Bali. Villa dengan kolam pribadi yang menghadap laut. 3 malam pertama terasa seperti dongeng. Devan begitu lembut. Ia menyuapi saya. Ia memuji rambut saya. Ia berkata bahwa ia ingin menua bersama saya. Saya menyimpan setiap kata itu seperti permata. Sampai malam keempat. Sore itu, kami berencana makan malam romantis di tepi pantai. Devan masih bersiap di dalam kamar. Katanya, ia hanya butuh 10 menit. Tetapi setengah jam berlalu. Saya menunggu di tepi kolam, membiarkan kaki saya terendam air hangat sambil tersenyum sendiri. Devan memang perfeksionis. Ia bisa menghabiskan 20 menit hanya untuk memilih jam tangan. Saya bangkit hendak menyusulnya. Pintu kamar terbuka sedikit. Lalu saya mendengar suara. Itu suara ponsel, bukan ponsel saya. Saya mengira Devan lupa mematikan pemeras suara saat menerima panggilan kantor. Saya hampir berlalu, tetapi suara yang terdengar bukan suara Devan. Itu suara seorang perempuan, berbisik, sangat pelan. Namun jelas di antara deburan ombak. Aku tak tahan jauh darimu, kata suara itu. Maka aku selipkan benda ini di dalam kopermu. Simpan baik-baik. Itu kunci segalanya. Saya menahan napas. Jantung saya berdebar liar. Itu sebuah pesan suara, bukan panggilan langsung. Suara perempuan itu terdengar dekat, intim, penuh kerinduan yang tak pantas. Saya tak pernah mendengar suara itu sebelumnya. Siapa dia? Dan benda apa yang baru saja diselipkan ke dalam koper suami saya? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut saya. Saya melangkah perlahan ke ambang pintu. Devan berdiri membelakangi saya, di depan cermin besar, memasang jam tangannya. Ponselnya tergeletak di meja rias. Layarnya masih menyala. Bahunya tampak tegang. Ia membenarkan kerah kemejanya berulang kali, padahal kerah itu sudah rapi. "Kamu kenapa lama sekali?" sapa saya. Saya berusaha agar suara saya terdengar biasa. "Saya sudah menunggu di luar." Devan menoleh, seolah terbangun dari lamunan. Senyumnya muncul, tetapi terlambat sepersekian detik. "Maaf, sayang.
Aku sedang membalas pesan penting dari kantor. Proyek besar harus terus dipantau. Ia mendekat dan mencium kening saya, tetapi matanya menghindari mata saya. Tadi saya mendengar suara perempuan, kata saya pelan. Sepertinya pesan suara. Wajah Devan berubah. Hanya sepersekian detik, tetapi saya melihatnya dengan jelas. Terkejut, panik, dan sedikit marah. Lalu, topeng itu kembali terpasang. Perempuan. Mana ada, jawabnya. Terlalu cepat. Itu pasti suara mesin penjawab dari bank. Konfirmasi transaksi. Kamu ini terlalu banyak berpikir. Sayang, saya tahu ia berbohong. Saya merasakannya di tulang saya, tetapi saya hanya tersenyum dan mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, saya juga berbohong. Mungkin kamu benar, kata saya. Ayo makan malam. Malam itu, di tepi pantai. Hidangan mahal terasa hambar di lidah saya. Pikiran saya dipenuhi 6 kata. Benda ini di dalam kopermu. Saya menatap senyum Devan yang menawan. Senyum yang dulu membuat saya jatuh hati. Dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya sebagai sebuah topeng. Setelah kembali ke villa, Devan langsung tertidur pulas. Katanya ia lelah menemani saya berbelanja seharian. Saya berbaring di sampingnya, tetapi mata saya menolak terpejam. Bisikan itu terus terngiang. Saya harus tahu. Malam ini juga, saya menunggu sampai napas Devan teratur. Lalu saya bangkit perlahan. Ada 2 koper di ruangan itu. Koper kecil saya dan koper besar Devan. Saya periksa koper saya lebih dulu. Tak ada yang aneh. Semua tersusun rapi. Kini giliran koper Devan. Saya duduk di lantai. Membuka resletingnya nyaris tanpa suara. Isinya pakaian mahal, dokumen kantor, dan beberapa perlengkapan golf. Saya meraba setiap saku, setiap lipatan. Tangan saya menyusup ke balik lapisan kain di penutup koper. Di sana ada resleting kecil tersembunyi. Jenis yang biasa untuk menyimpan benda datar. Saya membukanya. Hampir kosong. Saya hampir menyerah. Lalu jari saya menyentuh sesuatu yang keras, dingin, dan berbentuk aneh. Benda itu terbungkus kain beludru hitam. Saya menariknya keluar dan menyalakan lampu tidur. Napas saya tercekat. Itu sebuah flash disk, tetapi bukan flash disk biasa. Benda itu terbuat dari logam emas mengilap. Didesain menyerupai sebuah kunci kuno yang mewah. Terlalu mencolok untuk presentasi kantor. Terlalu berharga. Ini pasti benda yang dimaksud suara misterius tadi. Mengapa harus disembunyikan? Mengapa Devan merahasiakannya dari saya? Saya mencium aroma samar yang menempel di kain beludru itu. Parfum perempuan. Mahal. Berat. Asing. Bukan parfum saya. Saat itu, keraguan saya berubah menjadi kepastian yang menyakitkan. Saya tak berani membuka isinya sekarang. Terlalu berisiko. Jika Devan terbangun, saya takkan bisa menjelaskan mengapa saya mengobrak-abrik kopernya. Maka saya sembunyikan kunci emas itu ke dalam kotak perhiasan saya, di antara kalung berlian. Lalu, saya kembali berbaring. Saya pandangi wajah Devan yang tidur damai, seolah tak ada beban di pundaknya. Air mata saya menetes diam-diam. Apakah ini wajah seorang pengkhianat? Atau saya hanya salah paham? Tetapi suara perempuan itu, bau parfum itu, dan penyembunyian yang serapi ini terlalu jelas untuk saya abaikan. Keesokan paginya, Devan tampak ceria berlebihan. Ia mengajak saya sarapan menghadap laut, berbicara tentang betapa beruntungnya ia menikahi saya. Ia bahkan memesan kalung berlian khusus dari Jakarta sebagai hadiah. Semua itu terasa palsu di telinga saya. Saya terus memikirkan kunci emas di dalam kotak perhiasan. Di tengah sarapan, ponsel Devan berdering. Di layar tertera nama Bu Renata, ibu mertua saya. Halo, Ibu. Selamat pagi, sapa Devan. Ceria sekali. Saya bisa mendengar suara Bu Renata yang tinggi dan panik dari seberang. Devan, kenapa kamu lama tak menghubungi ibu? Apa? Urusan itu sudah kamu beresi. Jangan sampai lalai. Ingat pesan ibu. Selesaikan, lalu pulang. Wajah Devan mengeras.
Ia tak lagi terlihat seperti suami yang berbahagia. Ada kekhawatiran dalam yang menggenang di matanya. Ia memberi isyarat agar saya diam, lalu menjauh dengan ponselnya. Setelah panggilan berakhir, Saya bertanya, "Urusan apa, Devan? Kenapa ibu terdengar sepanik itu?" "Bukan urusanmu," jawab Devan. Suaranya dingin. Jauh lebih dingin dari yang pernah saya dengar. "Jangan jadi istri yang terlalu mencampuri urusan suami. Kamu cukup bersikap manis dan diam. Nikmati bulan madu ini." Kata-kata itu menancap seperti pisau. Devan tak pernah bicara sekasar itu. Saya menunduk, berkata, "Maaf." Padahal di dalam dada saya, sesuatu mengeras menjadi tekad. Saya tahu kini, masalah ini jauh lebih besar dari sekedar perselingkuhan. Ada sesuatu yang Devan sembunyikan dari saya, dari semua orang. Dan Bu Renata adalah bagian dari rahasia itu. Saya memutuskan, saya tak bisa menunggu lagi. Saya harus kembali ke Jakarta. Saya harus menemukan seseorang yang bisa membuka kunci emas itu. sore harinya, Saat Devan bermain golf bersama rekan bisnis, saya menelponnya. "Devan, saya tidak enak badan, demam, dan mual. Saya rasa saya harus segera pulang ke Jakarta, menemui dokter langganan saya." Devan terdengar kesal. "Pulang? Kita baru 4 hari di sini." Maya, saya tidak bisa menahannya. Saya sudah memesan penerbangan malam ini. "Kamu tak perlu ikut, selesaikan saja urusan golfmu," Kata saya tegas. Setelah perdebatan singkat, Devan menyerah. Ia terdengar lega sekaligus frustrasi. "Baiklah, kalau kamu sakit. Aku susul 2 hari lagi." Ia bahkan tak menawarkan diri mengantar ke bandara. Saya memutus panggilan dan tertawa getir. "Sayangku," pikir saya, "sepertinya kamu lebih mencintai rahasiamu daripada istrimu yang sakit." Malam itu, dengan koper kecil dan satu kunci emas tersembunyi di balik pakaian, saya meninggalkan Bali. Ini bukan pelarian dari pernikahan. Ini perjalanan menuju kebenaran. Saya tiba di Jakarta dini hari. Saya tidak pulang ke rumah mewah saya dan Devan. Saya tidak menghubungi sopir pribadi. Saya memesan taksi daring dan meminta diantar ke sebuah hotel butik kecil di Jakarta Selatan. Jauh dari jangkauan siapapun yang mungkin diutus Devan atau Bu Renata. Saya butuh kerahasiaan total. Kunci emas itu tersimpan dingin di balik pakaian saya. Seberat rahasia yang saya pikul. Sesampainya di kamar, saya mengunci pintu ganda. Saya berjalan mondar-mandir, lelah dan tegang. Saya tahu, langkah pertama saya adalah menghubungi Toby. Toby bukan sekedar sahabat saya sejak kuliah. Ia juga seorang konsultan keamanan digital dengan keahlian meretas yang luar biasa. Toby satu-satunya orang yang bisa saya percaya saat ini. Tetapi saya menunda panggilan sampai pagi. Saya biarkan ia beristirahat. Sepanjang malam, pikiran saya melayang pada Devan. Betapa bodohnya saya. Devan selalu tampak sibuk. Selalu menjaga ponselnya. Kerap menjawab panggilan dengan suara berbisik dari ruangan lain. Saya menafsirkannya sebagai profesionalisme. Kini saya tahu, itu sinyal bahaya yang saya abaikan. Pukul 9 pagi, saya menelpon Toby. "Toby, saya di Jakarta. Saya butuh bantuanmu sekarang. Ini soal hidup dan mati. Tolong jangan beritahu siapapun." Toby langsung menangkap urgensi dalam suara saya. "Kirim lokasimu. Aku ke sana sekarang juga." Setengah jam kemudian, ia sudah berdiri di depan kamar. Begitu pintu terbuka, saya menariknya masuk dan menguncinya kembali. Toby menatap saya. "Wajahmu pucat. Devan selingkuh." Saya tak menjawab. Saya keluarkan kunci emas itu dan menyerahkannya. Ini benda yang diselipkan seseorang ke koper Devan. Suara perempuan di pesan suara itu menyebutnya kunci segalanya. Saya harus tahu isinya. Toby menimang benda itu. Ini bukan flash disk sembarangan. Desainnya buatan tangan. Enkripsinya pasti gila. Siapapun yang membuat ini, ia benar-benar tak ingin isinya terbuka. Ia mengeluarkan laptopnya, menyambungkan kunci itu, dan mulai bekerja. Layar memunculkan peringatan keamanan berlapis-lapis. "Beri aku waktu, Maya. Mungkin beberapa jam, aku harus melewati beberapa tembok api. Saya hanya bisa duduk di sofa,
menatap Toby yang bekerja. Setiap detik terasa menggerus saraf saya. Apakah Devan sudah menyadari kepergian saya? Apakah ia sudah tahu kuncinya hilang? 2 jam berlalu. Mata Toby memerah. Lalu, terdengar bunyi panjang dari laptopnya. Tembus, serunya. Lapisan terakhir terbuka. Saya berdiri dan mendekat. Apa isinya? Toby membuka folder demi folder. Wajahnya berubah pucat. Maya, ini bukan perselingkuhan biasa. Ini kotak Pandora. Folder pertama berisi data keuangan yang sangat rinci. Rekening-rekening tersembunyi di beberapa negara kecil. Transfer dana dalam jumlah fantastis. Ratusan juta. Bahkan miliaran rupiah. Dilakukan secara rutin. Ini rekening gelap jelas sekali, kata Toby. Dan lihat nama ini, Karina. Ia terdaftar sebagai pemegang utama, berdampingan dengan inisial Devan. Karina. Nama itu menusuk dada saya, perempuan dari pesan suara itu. Folder kedua berisi rekaman suara dan video. Rapat-rapat rahasia antara Devan, Karina, dan beberapa pengusaha asing. Topiknya membuat saya merinding. Penipuan investasi, manipulasi pasar saham, pencucian uang. Devan, sang manajer investasi yang sempurna, ternyata bertahun-tahun terlibat dalam skema penipuan berskala internasional. Dan Karina bukan sekedar simpanan, ia partner dalam kejahatan. Ya Tuhan, bisik saya. Menutup mulut dengan tangan. Devan, seorang penjahat. Air mata saya tak menetes. Saya terlalu syok untuk menangis. Mual yang saya pura-purakan kini menjadi nyata. Folder ketiga berisi foto. Foto-foto Devan dan Karina yang jauh melampaui rekan bisnis. Mesra. Di berbagai tempat mewah, termasuk di luar negeri. Tetapi yang membuat dunia saya runtuh adalah foto lain. Foto-foto yang menunjukkan kedekatan mereka dengan Bu Renata. Ada surel-surel di mana Bu Renata menanyakan perkembangan proyek, bahkan memberi nasihat tentang cara menghindari audit. Bu Renata tahu, kata saya. Hampir tak percaya. Ibu mertua saya yang terhormat itu terlibat dalam pencucian uang. Toby mengangguk serius. Ini gawat. Maya, suamimu bukan cuma berselingkuh. Ia mempertaruhkan seluruh masa depanmu. Mungkin nyawamu. Karina ini terobsesi pada Devan. Dan kunci emas ini adalah cadangan data yang ia buat untuk menekan Devan. Flash disk ini adalah akses ke rekening gelap mereka. Sekaligus bukti yang bisa menjebloskan mereka semua ke penjara. Saya membalikan badan. Berjalan ke jendela. Kepala saya pening. Saya menikahi seorang penipu ulung yang menggunakan pernikahan saya sebagai topeng sosial untuk kejahatannya. Saya harus menjauh dari semua ini. Toby, kata saya. Suara saya tak lagi bergetar. Saya harus menceraikannya dan melindungi diri saya, aset saya, dan nama baik saya. Saya bukan lagi pengantin yang rapuh. Saya kini memegang amunisi paling berbahaya di tangan saya. Saya bantu, kata Toby. Pertama, kita salin semua data ini dan amankan di tempat yang tak terjangkau. Kedua, kamu butuh pengacara terbaik. Saya mengangguk. Saya tahu siapa Pak Surya. Pak Surya adalah pengacara keluarga saya. Tenang, berpengalaman. Sangat terpercaya dalam kasus perceraian dan sengketa aset. Sementara Toby menyalin data. Saya menelpon Pak Surya dan meminta pertemuan mendesak sore itu di tempat yang dirahasiakan. Tetapi sebelum itu, ada satu hal yang harus saya lakukan. Saya harus pulang. Devan akan kembali dari Bali hari ini. Dan jika kunci itu hilang begitu saja, ia akan curiga. Lalu memburu saya. Maka saya minta Toby melakukan sesuatu yang cerdik. Ia membuatkan replika kunci emas yang identik, sulit dibedakan dari aslinya. Benda asli akan tetap aman bersama Toby. Replika yang akan saya kembalikan ke kotak perhiasan. Saya pulang ke rumah mewah kami. Devan sudah tiba. Berdiri di ruang tamu dengan wajah marah. Maya, kamu pulang tanpa memberitahu aku. Katamu sakit. Tapi kamu tak menghubungi dokter. Apa-apaan ini? Saya merasa lebih baik setibanya di rumah. Saya sudah ke dokter. Katanya saya hanya kelelahan, jawab saya. Mempertahankan ketenangan palsu. Devan mendekat
dan memeluk saya. Saya tak lagi merasakan ketulusan dalam pelukan itu. Aku khawatir. Sayang, Aku sangat mencintaimu. saya juga mencintaimu. Devan, balas saya. Berbohong lagi. Betapa mudahnya berbohong ketika kita menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Saya berjalan ke kamar dan memeriksa kotak perhiasan. Replika sudah di tempatnya. Lalu Devan memanggil dari ambang pintu. Maya. Tadi aku mencari koperku. Kantong rahasia di dalamnya sedikit terbuka. Apa kamu mengobrak-abriknya? Matanya menyipit. Saya harus berakting sekarang. Saya? Tentu saja tidak. Saya tak pernah menyentuh koper pribadimu. Mungkin petugas hotel di Bali yang memeriksanya. Saya terlalu sibuk menahan sakit, Jawab saya. dengan nada sedikit tersinggung. Seolah ia menuduh saya tanpa dasar. Devan tampak sedikit lega. Meski tatapannya masih ragu. Syukurlah, aku kehilangan sesuatu yang penting. Mungkin hanya perasaanku saja. Lalu, ia masuk ke kamar mandi. Saya tahu yang sebenarnya. Devan tidak kehilangan perasaan. Devan kehilangan kuncinya. Dan ia mulai panik. Sore itu, saya menemui Pak Surya di kantornya. Saya ceritakan segalanya dan menunjukkan salinan data dari kunci emas itu. Pak Surya yang biasanya setenang batu tampak terkejut. Nyonya Maya, ini bukan lagi perkara perceraian biasa. Ini kasus pidana yang melibatkan pencucian uang lintas negara. Data ini sangat kuat. Dan benda fisik itu adalah bukti yang sempurna. Kita harus bergerak cepat sebelum Devan menyadari bahwa Anda yang memegang kuncinya. Apa langkah kita? Tanya saya. Saya tidak ingin ia mendapatkan sepeser pun dari aset saya. Saya ingin perceraian yang cepat, dan saya ingin diri saya bersih dari uang haramnya. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan dasar pengkhianatan dan kejahatan finansial. Jelas, Pak Surya. Tetapi sebelum itu, kita amankan dulu seluruh aset sah Anda. Dan yang terpenting, kita gunakan data ini untuk membekukan akses keuangan Devan. Begitu rekening-rekeningnya dilaporkan dan diblokir, ia takkan punya uang untuk melarikan diri atau menyewa pengacara tangguh. Kita putus sumber dayanya. Saya menyukai rencana itu. Membekukan keuangannya, sebuah langkah yang dingin, tetapi setimpal dengan pengkhianatannya. Satu hal lagi, Nyonya Maya, kata Pak Surya. Begitu gugatan ini diajukan, Devan akan panik dan Bu Renata takkan tinggal diam. Anda harus kuat. Saya tersenyum tipis. Senyum yang penuh tekad. Saya sudah kuat, Pak Surya. Saya tidak akan takut. Saya sudah memegang kunci kebebasan saya sendiri. Sebenarnya, tanda-tanda itu sudah ada jauh sebelum bulan madu. Saya hanya terlalu mabuk kebahagiaan untuk membacanya. 3 bulan setelah pernikahan, ada malam-malam ketika Devan pulang larut, beraroma parfum yang bukan milik saya, dan berkata bahwa ia baru saja dari pertemuan klien di sebuah klub. Ada saat ketika saya tak sengaja melihat layar ponselnya berkedip dengan nama yang segera ia tutupi. Ada pula ketika Bu Renata, dalam sebuah makan malam keluarga, berkata dengan senyum manis, Maya beruntung sekali. Tidak banyak perempuan dari latar belakang sederhana yang bisa naik setinggi ini. Saat itu, saya mengira itu pujian. Kini saya tahu, itu peringatan. Dan sekaligus penghinaan. Saya selalu menutup mata, karena saya mencintainya, dan karena saya takut. Takut bahwa jika saya menggali terlalu dalam, dongeng yang saya bangun akan runtuh. Tetapi dongeng yang dibangun di atas kebohongan memang ditakdirkan runtuh. Pertanyaannya hanya, kapan dan seberapa keras jatuhnya? Sekarang saya tahu jawabannya. Jatuhnya sangat keras. Tetapi yang runtuh bukan saya, yang runtuh adalah mereka. Pada hari-hari setelah saya kembali dari Bali, sebelum gugatan diajukan, saya hidup dalam ketegangan yang luar biasa. Setiap pagi saya bangun di samping seorang lelaki yang ternyata seorang penjahat dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saya menyiapkan kopinya. Saya tersenyum saat ia berbicara. Saya mencium pipinya saat ia berangkat kerja. Sementara di dalam dada saya menghitung mundur menuju hari kehancurannya. Suatu malam, ketegangan itu nyaris membongkar segalanya. Devan pulang lebih awal dari biasanya. Saya sedang di kamar,
menelpon Toby dengan suara berbisik, membahas salinan data yang ia simpan. Saya tak mendengar langkahnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Devan berdiri di sana, menatap saya. "Dengan siapa kamu bicara?" tanyanya. Matanya menyipit penuh curiga. Jantung saya nyaris berhenti. Tetapi saya memaksakan senyum dan berkata, "Dengan pemasok berlian dari Surabaya. Ada pesanan yang harus saya kejar." Saya menutup telepon dengan tenang. Padahal jari saya gemetar. Devan berjalan mendekat, mengambil ponsel saya dan memeriksa layar terakhirnya. Untungnya, saya selalu menyimpan nomor Toby dengan nama samaran. Sebuah nama toko perhiasan. Devan menatap layar itu lama, lalu mengembalikannya. "Kamu akhir-akhir ini sering sekali menelpon malam-malam," katanya dingin. "Pesanan sedang banyak," jawab saya. Tidak seperti seseorang yang punya banyak waktu untuk bermain golf. Sindiran itu cukup untuk mengalihkannya. Ia mendengus dan pergi. Tetapi malam itu mengajarkan saya satu hal penting. Saya harus lebih berhati-hati. Saya menyalin seluruh percakapan dan jadwal saya ke perangkat terpisah yang saya titipkan kepada Toby. Jika Devan sampai menemukan apapun, saya harus memastikan bukti utama tetap aman di luar jangkauannya. Saya juga mulai diam-diam mengumpulkan bukti tambahan. Saya memotret dokumen-dokumen yang kadang Devan tinggalkan sembarangan di meja kerjanya. Saya mencatat nama-nama rekan bisnis yang kerap ia temui. Saya menyimpan jejak setiap kebohongan kecilnya. Pak Surya pernah berkata, dalam kasus seperti ini, bukti tak pernah terlalu banyak. Maka saya menjadi seorang pengumpul yang sabar dan teliti. Sebagaimana dulu saya teliti merangkai setiap permata pada sebuah kalung. Dan semakin saya menggali, semakin saya sadar betapa dalam dan luas jaringan kebohongan ini. Ini bukan sekedar kesalahan satu lelaki. Ini sebuah keluarga yang membangun kekayaannya di atas penipuan dan menjadikan saya, perempuan kampung yang mereka pandang rendah, sebagai lapisan cat yang membuat semuanya tampak terhormat. Mereka memilih saya justru karena mereka mengira saya terlalu polos untuk pernah mencurigai apapun. Itulah kesalahan terbesar mereka. Keesokan harinya, suasana di rumah kami terasa seperti tanah membeku. Devan berjalan mondar-mandir dengan ponsel di telinga, berbicara dengan suara rendah penuh kekhawatiran. Saya berpura-pura sibuk dengan sketsa perhiasan saya, tetapi telinga saya menangkap setiap kata. Devan terus menelpon Karina, tetapi Karina sulit dihubungi. Ia juga menghubungi beberapa rekan bisnis. Terdengar seperti orang yang mencoba memulihkan sesuatu yang hilang. Devan mendekati meja kerja saya. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Maya, kamu harus bantu aku," katanya tanpa basa-basi. Saya menatapnya dengan pandangan kosong. "Bantu apa, Devan?" "Aku kehilangan benda penting milik kantor. Sebuah perangkat data. Kalau kamu melihatnya dimanapun, kabari aku." "Ini sangat penting." Suaranya bergetar. "Saya tidak melihat apa-apa," jawab saya tenang. Saya nyaris merasa kasihan. Nyaris. Lalu saya teringat bau parfum perempuan di kain beludru itu, dan rasa kasihan saya menguap. Malam itu, Devan tak tidur. Saya mendengarnya menggeledah lemari, membongkar laci, memeriksa setiap sudut ruang kerjanya. Pagi harinya, lingkar matanya menghitam. Saya tahu hari-hari ke depan akan menjadi neraka baginya. Dan saya, untuk pertama kalinya, merasa tenang. Gugatan cerai diajukan 3 hari kemudian. Pak Surya mengurusnya dengan cepat dan rapi. Bersamaan dengan itu, laporan resmi diserahkan kepada pihak berwenang. Lengkap dengan salinan data, roda mulai berputar. Rekening-rekening gelap Devan satu persatu dibekukan. Reaksinya datang seperti badai. Devan menghambur ke butik saya pada siang hari, mendobrak pintu, mengabaikan pelanggan yang ada. "Apa yang kamu lakukan, Maya?" bentaknya. "Rekeningku diblokir, kartu-kartuku tak berfungsi." "Ini ulahmu, kan? Kamu yang mencuri kunci itu." Saya berdiri tenang di balik etalase. "Kunci apa, Devan?" "Saya tidak mengerti. Yang saya tahu, saya mengajukan cerai karena kamu berselingkuh. Sisanya urusan hukum." "Kamu pikir kamu siapa?" desisnya. "Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Kamu hanya perempuan kampung yang aku angkat." Kata-kata itu
yang dulu mungkin akan menghancurkan saya, kini hanya membuat saya tersenyum. Kalau begitu, lihat apa yang bisa dilakukan perempuan kampung ini, kata saya pelan. Sekarang keluar dari butik saya sebelum saya panggil keamanan. Devan pergi dengan wajah merah padam. Tetapi saya tahu ini baru permulaan. Esoknya, giliran Bu Renata yang datang. Ia muncul di rumah dengan dagu yang masih terangkat, meski matanya sudah berkaca-kaca. Maya, katanya, dengan nada yang berusaha tetap berwibawa. Apapun yang kamu temukan, lupakanlah. Demi keluarga ini. Devan, anak yang baik. Ia hanya tergelincir. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan, Bu? Tanya saya. Apakah surel-surel yang Ibu kirim soal cara menghindari audit itu juga bagian dari kekeluargaan? Wajah Bu Renata membeku. Untuk pertama kalinya, dagunya turun. Kamu tahu. Saya tahu semuanya, Bu. Jawab saya. Selama ini Ibu memandang saya rendah, perempuan kampung yang menumpang hidup di keluarga terhormat. Padahal, sayalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak mencuri. Kamu tidak akan berani, desis Bu Renata. Kepanikan menggantikan kesombongannya. Kamu tahu konsekuensinya. Mereka punya teman-teman berbahaya. Maya, jangan main api. Itu sebuah ancaman. Tetapi saya sudah memperhitungkannya. Bukti saya sudah disalin di 3 tempat berbeda, Bu. Termasuk di tangan pengacara dan pihak berwenang. Jika sesuatu terjadi pada saya, semuanya akan terbuka secara otomatis. Jadi, justru Ibu yang sebaiknya berhati-hati. Bu Renata gemetar. Ia tahu ia kalah. Ia pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan keangkuhan yang selama ini ia banggakan di lantai ruang tamu saya. Sementara itu, tekanan terus mengetat. Karina, yang merasa dikhianati oleh Devan dan terancam oleh penyelidikan, akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwenang demi keringanan hukuman. Ia menjadi saksi kunci, menumpahkan semua yang ia tahu. Devan kehilangan satu-satunya sekutunya. Tembok yang ia bangun bertahun-tahun mulai runtuh, batu demi batu, dan saya menyaksikannya dengan ketenangan yang dingin. Beberapa hari setelah Bu Renata pergi, sebuah nomor tak dikenal menelpon saya. Suaranya membuat tengkuk saya merinding. Suara perempuan yang dulu saya dengar di Villa Bali. Karina, jadi kamu istrinya, katanya. Dengan nada dingin yang mengejek. Kamu pikir kamu menang. Maya, kunci itu milikku. Aku yang membuatnya. Kembalikan. Atau hidupmu akan jauh lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Saya menggenggam ponsel erat-erat, tetapi suara saya tetap tenang. Saya tidak tahu kunci apa yang kamu maksud. Tetapi kalau kamu memang membuatnya, mungkin kamu yang harus menjelaskan kepada pihak berwenang, bukan kepada saya. Hening sejenak. Lalu Karina tertawa pelan, tawa yang tak lagi yakin. Kamu lebih pintar dari yang Devan kira. Sayang sekali. Devan tidak pernah benar-benar mencintaimu. Kamu tahu itu, kan? Ia menikahimu hanya karena ibunya bilang seorang istri yang sederhana dan polos akan membuatnya tampak lebih bersih di mata penyidik. Kamu cuma tameng. Maya, kamu tak pernah jadi apapun selain itu. Kata-kata itu dirancang untuk melukai dan untuk sesaat memang melukai. Tetapi saya sudah terlalu jauh untuk hancur oleh kalimat seorang perempuan yang juga sedang tenggelam. Terima kasih sudah memberitahu saya, kata saya. Sekarang saya tahu persis siapa kalian semua. Dan saya tidak takut. Saya memutus panggilan. Tangan saya gemetar. Tetapi bukan karena takut, karena marah. Sepanjang hidup pernikahan saya hanyalah sebuah perhitungan. Sebuah benda yang dipilih karena kepolosannya. Tetapi kepolosan yang mereka remehkan itulah yang kini meruntuhkan mereka. Devan mengubah taktiknya. Ketika ancaman tak berhasil, ia beralih ke kelembutan palsu. Suatu malam, ia pulang membawa seikat bunga dan sebotol anggur mahal. Ia berlutut di depan saya, matanya basah. Suaranya bergetar memohon. Maya, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Karina tidak ada artinya bagiku. Semua itu hanya bisnis yang salah arah. Tolong,
Cabut gugatanmu. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Kita jual semua. Kita pergi ke luar negeri. Kita mulai hidup baru. Hanya kita berdua. Dulu, saya akan luluh melihat air mata itu. Tetapi kini, saya melihatnya dengan jernih. Ini bukan permintaan maaf. Ini upaya terakhir seorang lelaki yang tenggelam. Mencoba menyeret saya turun bersamanya. Pergi ke luar negeri. Ulang, saya pelan. Maksudmu melarikan diri. Dan kamu butuh saya. Karena nama saya bersih dan aset saya tak tersentuh. Begitu. Kan? Devan, wajahnya berubah. Topeng kesedihan itu retak. Dan untuk sekejap, saya melihat amarah di baliknya. Kamu sudah berubah, desisnya. Kamu jadi dingin. Tidak seperti perempuan yang aku nikahi. Tidak. Devan, jawab saya. Saya tidak berubah. Saya hanya akhirnya membuka mata. Perempuan yang kamu nikahi itu tetap di sini. Hanya saja, sekarang ia tahu siapa kamu sebenarnya. Devan bangkit, menendang botol anggur hingga pecah berkeping di lantai. Ia keluar membanting pintu. Malam itu, saya menyapu pecahan kaca itu sendirian. Dan anehnya, saya merasa lebih ringan daripada yang pernah saya rasakan sepanjang pernikahan kami. Tetapi Devan belum menyerah. Beberapa hari kemudian, Pak Surya menelpon dengan kabar mengejutkan. Devan, melalui pengacaranya, mengajukan klaim atas butik saya. Ia berdalih bahwa modal awal butik itu sebagian berasal dari uang bersama mereka dan menuntut bagian darinya. Ini adalah serangan yang licik. Ia tahu butik adalah seluruh hidup saya, jiwa saya. Menghancurkannya berarti menghancurkan saya. Jangan khawatir. Nyonya Maya, kata Pak Surya tenang. Saya sudah memeriksa catatan keuangan butik Anda. Semuanya bersih. Semua modal tercatat atas nama Anda sendiri. Sejak 8 tahun lalu, jauh sebelum Anda menikah. Justru klaim ini akan menjadi bumerang. Ia memaksa pengadilan menelusuri asal-usul uangnya sendiri. Dan disitulah jejak pencucian uang itu akan semakin terang. Saya hampir tertawa dalam keputusasaannya. Devan justru menggali kuburnya sendiri lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil untuk menyelamatkan diri malah mengencangkan jerat di lehernya. Tekanan keuangan membuat Devan semakin nekat. Suatu sore, Toby datang ke butik dengan wajah serius. Maya, ada yang mengikutimu. Aku perhatikan sejak kemarin, sebuah mobil hitam parkir di seberang butik, berganti-ganti orang. Jantung saya berdebar. Ini ancaman yang Bu Renata sebut. Teman-teman, berbahaya. Tenang, kata Toby. Aku sudah memasang sistem keamanan di butik dan rumahmu. Dan aku sudah mengirim peringatan ke pihak berwenang kalau mereka berani bergerak. Mereka justru akan mempercepat penangkapan Devan. Toby tersenyum. Mereka tak akan menyentuhmu. Maya, aku berjanji malam itu, untuk pertama kalinya, saya menyadari betapa Toby selalu ada, tanpa pamrih, tanpa topeng. Sementara Devan menjadikan saya tameng. Toby menjadikan dirinya perisai saya. Bu Renata tak menyerah semudah itu. Ketika ancaman dan permohonan gagal, ia mencoba cara lain. Mempermalukan saya di depan umum, agar saya takut dan mundur pada sebuah acara amal yang dihadiri kalangan sosialita Jakarta. Acara yang juga saya hadiri sebagai desainer yang menyumbang perhiasan lelang. Bu Renata sengaja datang di tengah keramaian dengan suara yang cukup keras agar terdengar banyak orang. Ia berkata, Maya, sungguh tega. Kamu menghancurkan keluarga yang sudah mengangkat derajatmu. Kamu lupa dari mana asalmu. Anak penjahit dari kampung yang kami terima dengan tangan terbuka. Sekarang kamu menyebar fitnah keji tentang suamimu sendiri. Beberapa pasang mata menoleh. Saya merasakan panas di wajah saya. Dulu, saya akan menunduk, meminta maaf, dan pergi. Tetapi malam itu, saya berdiri tegak. Saya menatap Bu Renata, lalu menjawab dengan suara tenang yang menjangkau seluruh ruangan. Ibu benar, kata saya.
Saya memang anak seorang penjahit. Ibu saya mengajari saya menjahit kancing yang lepas, menambal yang sobek, dan membuat sesuatu yang sederhana menjadi indah dengan tangan yang jujur. Itu warisan yang saya banggakan. Dan satu hal yang ibu saya tak pernah ajarkan adalah berpura-pura tidak tahu ketika ada yang busuk di dalam rumah. Jika ibu menyebut kebenaran sebagai fitnah, mungkin ibu lupa kebenaran tidak butuh izin siapapun untuk terungkap. Ruangan hening. Lalu, satu persatu, tamu-tamu itu memalingkan wajah dari Bu Renata, bukan dari saya. Keangkuhan yang ia bawa untuk mempermalukan saya justru berbalik mempermalukannya sendiri. Ia pergi tergesa, dan saya tahu. Itu kali terakhir ia berani menantang saya di depan umum. Sementara itu, kondisi Devan memburuk dengan cepat, tanpa akses ke rekening gelapnya. Gaya hidup mewah yang ia banggakan runtuh dalam hitungan minggu. Mobil-mobilnya ditarik, keanggotaan klub eksklusifnya dicabut. Rekan-rekan bisnis yang dulu mengelilinginya kini menghilang satu persatu, takut terseret dalam penyelidikan. Lelaki yang dulu berjalan dengan dagu terangkat di lobi-lobi perkantoran SCBD kini menjadi orang yang dihindari. Suatu malam, ia datang ke rumah. Kali ini tanpa bunga, tanpa ancaman. Hanya seorang lelaki yang lelah dan kalah. Ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Maya," katanya lirih. "Karina pergi. Ibu menyalahkanku. Semua orang meninggalkanku." Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, saya melihat bayangan lelaki yang dulu saya cintai. Tetapi saya tahu, belas kasihan adalah jebakan yang sengaja ia pasang. "Kamu masih punya satu hal, Devan," kata saya. Kesempatan untuk akhirnya berkata jujur. Bukan kepada saya, tetapi kepada hukum dan kepada dirimu sendiri. Itu satu-satunya jalan yang tersisa bagimu. Ia menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Mungkin di suatu tempat dalam dirinya ada bagian yang tahu saya benar. Ia pergi malam itu tanpa membantah, dan saya merasa untuk pertama kalinya percakapan kami berakhir tanpa kebohongan. Saya tidak tahu saat itu bahwa percakapan singkat itulah yang menanam benih pengakuannya di ruang sidang nanti. Hari persidangan tiba. Ruang sidang itu penuh dengan ketegangan yang nyaris bisa diraba. Devan duduk di seberang saya, didampingi seorang pengacara yang saya tahu hampir tak ia mampu bayar lagi. Bu Renata duduk di barisan belakang. Tubuhnya yang dulu tegak kini membungkuk. Pengacara Devan mencoba menyerang lebih dulu. Ia menuduh saya memeras suami saya, mencuri perangkat data perusahaan demi keuntungan pribadi. Tetapi Pak Surya hanya tersenyum tenang. Satu persatu, ia mengajukan bukti yang tak terbantahkan. Salinan isi kunci emas itu. Catatan transfer mencurigakan ke rekening lintas negara. Dan yang paling menentukan, rekaman audio yang dengan jelas menunjukkan Bu Renata mengetahui keberadaan kunci tersebut. Sebuah rekaman yang berhasil diamankan Tobi. Hakim mengerutkan kening. Wajahnya berubah serius. Dalam hitungan menit, perkara yang diajukan sebagai gugatan cerai berubah menjadi kasus pidana yang jauh lebih besar. Lalu terjadilah sesuatu yang tak saya duga. Devan bangkit dari kursinya. Wajahnya yang selama bertahun-tahun selalu terkendali, kini hancur oleh penyesalan. "Yang mulia," katanya. Suaranya parau. Saya ingin mengatakan sesuatu. Saya mengakui, saya telah berbohong, dan saya telah mengkhianati Maya. Saya melakukan semua tuduhan itu. Saya mohon maaf kepadanya. Saya akan menerima hukuman apapun. Saya hanya ingin ini berakhir. Pengacaranya terkejut. Tetapi pengakuan terbuka Devan justru memperkuat posisi saya sepenuhnya. Sidang ditunda. Pak Surya menoleh kepada saya. "Nyonya Maya, pengakuan tadi sangat membantu. Kita hampir memenangkan semuanya." Saya menatap Devan yang dibawa keluar oleh petugas. Anehnya, saya tak lagi merasakan kebencian, hanya kelegaan. Saya telah merebut kembali harga diri saya. Di lorong pengadilan, Bu Renata menghadang saya. Wajahnya basah air mata. Keangkuhannya lenyap tanpa sisa. "Maya, tolong selamatkan Devan. Dia anakku satu-satunya. Kamu yang memegang kuncinya. Tolong." "Cabut laporanmu." Saya berhenti sejenak.
menatap perempuan yang dulu memandang saya, seolah saya tak pantas berdiri di rumahnya. Saya tidak punya kuasa untuk mencabut laporan itu. Bu, kata saya pelan. Dan seperti yang saya bilang, kunci itu bukan lagi milik saya. Kunci itu kini milik hukum. Selamat tinggal, Bu Renata. Saya berjalan pergi, meninggalkannya menangis histeris di lorong pengadilan. Saya telah menutup babak paling menyakitkan dalam hidup saya, dan saya siap untuk babak yang baru. Perceraian itu berjalan cepat. Hakim memutuskan pernikahan bubar atas dasar perselingkuhan dan kejahatan finansial Devan. Saya resmi bercerai, mendapatkan hak saya sebagai pihak yang tidak bersalah. Dan yang terpenting, saya berhasil menjaga seluruh aset dan nama baik saya tetap bersih dari uang haram itu. Saya bahkan menolak semua harta Gonogini. Saya tidak menginginkan 1 rupiah pun dari kekayaan kotor mereka. Saya hanya menginginkan kebebasan seutuhnya. Konsekuensi datang seperti longsoran. Devan akhirnya didakwa atas penipuan, manipulasi saham, dan pencucian uang. Dengan rekening yang dibekukan, ia tak mampu menyewa pengacara yang kompeten dan menghadapi hukuman penjara yang panjang. Bu Renata kehilangan segalanya. Tanpa sokongan finansial dari putranya dan tanpa akses ke aset gelap yang telah diblokir, ia terpaksa menjual rumah mewahnya dan pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Ia kerap menangis di depan televisi, menyaksikan berita kejatuhan putranya menjadi sorotan publik. Sementara itu, saya berkembang. Saya kembali fokus pada bisnis perhiasan saya dengan nama yang bersih dan semangat baru. Desain-desain saya yang elegan mendapat sambutan luar biasa. Butik kecil saya tumbuh menjadi rumah mode eksklusif yang dikenal kalangan atas. Saya bahkan sering diundang berbicara di acara pemberdayaan perempuan, berbagi kisah tentang bagaimana saya bangkit dari pengkhianatan dengan kecerdasan, bukan dengan dendam. 3 tahun berlalu. Suatu malam, saya menggelar pameran tunggal untuk koleksi terbaru saya. Saya berdiri di depan karya utama saya, sebuah liontin emas berbentuk kunci. Didesain ulang dari bentuk benda yang dulu menjadi awal kehancuran rumah tangga saya. Benda ini, kata saya kepada para tamu, dulunya simbol pengkhianatan. Tetapi bagi saya, kini ia kunci yang membuka pintu kebebasan saya. Ia mengajarkan bahwa mahkota sejati seorang perempuan tidak terletak pada kekayaan suaminya, melainkan pada harga diri dan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Di tengah tepuk tangan, Toby mendekat. Sepanjang 3 tahun ini, ia tak pernah meninggalkan saya. Bukan lagi sekadar sahabat, tetapi seseorang yang membangun segalanya bersama saya di atas dasar kejujuran dan saling menghargai. Kebalikan total dari pernikahan saya yang dulu. Kamu luar biasa, Maya, bisiknya. Saya tersenyum, menggenggam tangannya. Kita luar biasa. Cerita ini mengajarkan satu hal. Janganlah menilai kebahagiaan dari kemewahan yang ditawarkan orang lain. Dan janganlah pernah takut melepaskan apa yang menghancurkanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, mengira bahwa cinta seorang lelaki mapan adalah jaminan keselamatan. Mereka diam saat hati mereka berbisik bahwa ada yang salah, karena takut kehilangan kemewahan yang mereka kira sebagai cinta. Di luar sana, ada pula para suami seperti Devan yang membungkus kejahatan dengan senyum menawan dan menjadikan pernikahan sekadar topeng. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Renata yang demi melindungi anaknya rela menutup mata dari kebenaran sampai kebenaran itu menghancurkan mereka berdua. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih tetap diam dalam kebohongan yang nyaman, atau berani membuka pintu menuju kebenaran yang menyakitkan tetapi membebaskan. Saya memilih yang kedua, dan itu mengantarkan saya pada akhir yang paling indah. Jika kisah Maya menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.